Kita akan membaca dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayat-ayat ini mau menggambarkan satu khotbah Yesus. Yesus berkhotbah, nah di khotbah di atas bukit, lalu sebagai penutup, sebagai dasarnya, sebagai penutup. Di sini digambarkan dua macam dasar. Saya akan membaca dengan terjemahan bahasa Indonesia edisi yang terbaru. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Itulah firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini mau menggambarkan ada dua tipe manusia, kata Yesus. Dua tipe manusia ini bisa digolongkan mendengar perkataan Yesus. Mendengar wejangan-wejangan Yesus. Wejangan yang mana? Dari Matius 5 sampai Matius 7. Ada 8 sabda di bukit, ada perintah untuk mengasihi, perintah berdoa, dan sebagainya. Tapi yang satu jadi pengetahuan. Yang satunya lagi jadi tingkah laku, melakukan pengetahuan atau melakukan. Yang satu menjadi fondasi, menjadi landasan, menjadi alas. Alas untuk melangkah, alas untuk menata hidup. Yang satu mengabaikan. Lalu kita masuk yang mana? Yang pertama atau orang yang kedua? Yesus mengatakan lebih lanjut, dua orang ini sama-sama mendirikan rumah. Punya rumah adalah cita-cita yang mulia yang diidamkan semua orang. Kalau punya rumah, pasti rumah yang awet, yang langgeng, yang kokoh, yang tahan lama, yang wantek di dalam setiap musim kehidupan. Wantek dalam segala cuaca, langgeng terhadap gangguan, hujan, panas yang datang dari luar. Padahal bahan untuk membangun rumah di atasnya itu adalah bahan yang sama, materinya sama, barangnya sama, kualitasnya sama, sehingga rumah secara fisik tampak dua-duanya sama. Ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada dapur, dan sebagainya. Tapi yang mempengaruhi kokohnya, tegaknya rumah, bukan yang berdiri di atasnya, bukan yang tampak secara fisik, tetapi justru sesuatu yang ada di bawahnya, alias penyangganya, alias alasnya. Maka ceritanya benar, turunlah hujan. Hujan lebat, datang air tercurah dari langit. Jadi banjir, ditambah angin kencang melanda rumah itu. Nah, Yesus hanya menyimpulkan, fondasinya beda, akan mempengaruhi. Ini juga sama dengan orang yang cita-cita. Cita-cita ingin membangun kehidupannya. Cita-citanya sama. Orang ingin membangun keluarga. Keluarga yang wantek. Keluarga yang kokoh. Keluarga yang bisa awet. Mengapa yang satu berhasil, yang satu gagal? Tergantung dari fondasinya, tergantung dari alasnya. Jadi fondasi yang kuat menentukan bangunan keluarga di atasnya. Fondasi yang lemah cepat retak.
walaupun sama-sama diteguhkan pendeta. Walaupun janji pernikahan yang diucapkan juga sama, rumusan janjinya itu. Walaupun diberkati di gereja. Mengapa hasilnya beda? Yang satu awet, yang satu cepat retak. Yang membuat awet bukan rumusan liturginya, tapi orang yang menjalani dan komitmennya. Lalu apa yang menjadi alasannya? Bangunan itu yang harus menyesuaikan dengan fondasi atau alasnya, jangan dibalik. Bangunan yang kuat, kalau mau fondasinya juga kuat. Kalau bangun untuk 2 lantai, jangan fondasinya juga asal-asalan untuk 2 lantai loh penyangganya. Kalau bangunan itu kuat untuk 2 lantai, jangan coba membangun 5 lantai, pasti akan roboh. Nah, itu adalah gambaran untuk menggambarkan membangun keluarga. Membangun keluarga berarti kita membangun bangunan yang ada di atasnya. Dari jomblo jadi menikah, dari bujangan, dari gadis, di situ jadi suami, jadi istri, status baru, suami dan istri, lalu kemudian menjadikan dia orang tua, dipanggil papi mami, karena ada anak-anak. Apa yang menjadi landasan kita? Alkitab berkata landasannya adalah firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan banyak di dalam Alkitab. Firman Tuhan seperti diajarkan khotbah di bukit itu menjadi alasan, menjadi landasan pijaknya. Banyak orang mengisi rumah tangganya di situ, mengisi dengan materialnya daripada memperhatikan alasnya. Alasnya apa sih? Alasnya yaitu cinta kasih dan komitmen. Fondasi keluarga memang bukan harta, bukan kekayaan, bukan warisan-warisan peninggalan orang tua. Uang perlu, tapi bukan menentukan kokohnya keluarga. Keluarga sekarang itu rasanya kok makin sibuk gitu loh. Jadi kalau digambarkan keluarga sekarang seperti apa sih Pak? Keluarga sekarang itu rasanya kok dari pintu 1 ke pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu terus. Mau jelas? Mau jelas. Dari pintu kamar tidur. Pagi-pagi, siap-siap bangun, masuk pintu kamar mandi. Dari situ masuk pintu mobil, dari pintu mobil menembus kemacetan, masuk pintu kantor, dari pintu kantor kemudian masuk lagi pintu ruang kerja kita, dan otak kita sudah dipenuhi sesuatu kan? Pulang ke rumah juga malam. Dari pintu ke pintu kantor, sampai masuk pintu rumah, sampai masuk pintu kamar tidur. Pulang capek, capek. Lalu istri cerita, ya istri cerita capek juga mendengarnya. Itu kan yang terjadi sekarang ini, karena kita hidup dari pintu ke pintu itu. Nah, maka benar yang dikatakan Yesus, apa yang menjadi alasnya? Apa yang menjadi dasar dan landasannya? Fondasi yang kuat, alasnya adalah batu. Fondasi yang lemah, alasnya adalah pasir. Kelihatannya remeh mengalasinya, tapi hasilnya beda. Yang satu ambruk, roboh. Yang satu tetap kokoh, tegak berdiri di tengah hantaman angin, hujan, banjir. Maka saya melihat ada keluarga yang mengalasinya dengan limpahan materi dan fasilitas. Karena bapaknya kerja, ibunya kerja. Nah, karyanya dua-duanya bagus, sama-sama bagus. Maka anaknya di rumah, maka anaknya dimanjakan dengan mainan, barang mahal, supaya apa? Supaya tidak rewel, tidak bawel. Seolah-olah anak akan senang dengan limpahan materi, tetapi cinta kasih tidak bisa digantikan dengan limpahan materi.
Saya mengatakan ada hutang. Hutang siapa? Hutang orang tua. Hutang keduanya yang harus dibayar. Kalau memang dia sudah bekerja 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, coba. Sabtu, Minggu, terus ngapain? Bukan untuk libur. Bukan untuk hobi. Bukan untuk golf. Bukan untuk santai-santai dengan komunitasnya. Sabtu Minggu adalah hari yang terpenting juga untuk keluargamu. Jangan biarkan hari-hari kosongmu terus diisi dengan kesibukan, hobi, aktivitas kita. Itu kalau kita mau mengalasinya, satu hutang yang harus dibayar. Saudara, catatan saya yang kedua, sadari saudara-saudara, anak itu tidak akan lama bersama kita. Saya coba menghitung-hitung anak itu paling-paling 12 tahun. 12 tahun dari mana bersama kita? Ya, dari dia lahir, waktu sedang lucu-lucunya itu, 1 tahun, 2 tahun, sampai nanti usia SD itu. Maka anak itu, ayo ikut orang tua. Ya, ikut nanti papa ke gereja ya, kamu ke sekolah minggu nanti ketemu. Habis itu kita ini itu. Ya, tapi setelah 13 tahun zaman pra remaja, mereka juga punya komunitasnya tersendiri. Mau ngajak-ngajak seperti itu, nggak mau. Diajak pesta, nggak mau. Malah kadang-kadang sudah asik dia dengan kamarnya, dengan gadget, dengan sosial medianya, maupun dengan gengnya. Lalu pertanyaannya, kalau anak itu tidak selamanya bersama kita, hanya 12 tahun, 12 tahun itu singkat banget loh. Nah, lalu pertanyaannya satu, apa yang akan kita alaskan kepada anak-anak ketika anak-anak itu masih bersama dengan kita? Kesan apa yang akan kita bawa tentang diri kita selaku ayah, ibu nanti ketika anak-anak itu nanti juga dewasa, gambaran apa yang akan terkenang, legasi apa yang akan terkena? Ayah yang sibuk, membeli waktu ayah aja nggak ada. Semua diserahkan pada ibu. Ibu yang sibuk juga masih kerja, masih pelayanan, masih persekutuan, masih rapat sampai malam. Sabtu juga pulangnya malam, ada rapat, ada ini, ada itu. Nah, saudara-saudara, itulah hutang yang tidak bisa dibayar. Nah, ada nggak dosa orang tua yang nggak bisa dibayar? Ada dalam pengalaman saya sebagai seorang pendeta. Ada orang tua yang berkata kepada saya, Pak, anak saya ini belum mau sidik. Sudah 18 tahun, sudah mau 19 tahun. Teman-temannya sudah sidik, sudah sidik, sudah sidik. Semua. Karena pada waktu itu tidak sempat. Tunggulah nggak apa-apa anak sampai kuliah. Sudah kuliah makin sibuk, makin praktek ini, praktek itu, makin sibuk. Sampai akhirnya untuk kataksasi pun susah. Hutang yang belum terbayar. Karena pada waktu kita membaptiskan anak, kita pernah berjanji untuk mendidik, untuk mendampingi, untuk mengasuh, untuk menggandengnya. Kapan janji itu selesai? Ketika anak itu mandiri, ketika anak itu sidi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya ingat Yosua, pengganti Musa. Dia memimpin umat Israel memasuki zaman baru. Ada situasi baru, ada era baru. Saya coba share screen-nya. Ya, saya Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, disitulah gambaran dari Yosua. Oh, sorry kok. Gambaran dari Yosua.
Nah, justru disitulah saudara-saudara Yosua pengganti Musa, era baru, setidaknya sudah ada 4 generasi. Nah, generasi kakek nenek, generasi orang tua, generasi anak, generasi cucu, kira-kira hidup pada generasi cucu ini. Nah, saudara-saudara Yosua 24 ayat 15, di situ dikatakan aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepadamu. Saudara-saudara, disitulah gambaran yang menarik dari Yosua ini. Kasih sebagai landasannya bukan hanya mengejar gengsi sebagai keluarga. Kasih juga bukan mencari pembenaran, tapi mau mencari kebaikan. Apa yang benar dari semua putusan, semua pilihan. Sehingga keluarga Kristen, rumah tangga Kristen bukan cari kebesaran, punya ini dan itu sebagai ukuran sukses. Tetapi bagaimana kasih, kebenaran, keadilan bergulung-gulungan. Nah, saya ingat orang tua yang pernah cerita dengan saya. Dia selalu membiasakan anak-anak berdoa bersama sebelum berangkat sekolah, waktu anaknya masih kecil sampai anaknya itu SMP. Bapaknya kerja, berangkat, anaknya kerja, tapi dibiasakan berdoa bersama dan dibacakan saat teduh itu. Nah, anaknya tentu saja sambil ngantuk-ngantuk, tapi ibu ini bilang, terserah apa didengar, apa tidak, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, walaupun tidak 100% melekat, tapi ada yang tertancap, ada yang nyantol. Benar, setelah beberapa tahun anak ini kuliah, ia aktif di sebuah persekutuan, ia ikut pelayanan, waktu anaknya kemudian menikah, ia juga menemukan aktivis yang sama, hidup sebagai keluarga yang terberkati. Sehingga kadang-kadang sering bercanda, dulu waktu kecil, waktu itu dibacakan firman Tuhan sambil ngantuk-ngantuk, matanya ngerip-rip, tetapi ibu ini tetap setia. Kasih yang dilakukan dengan komitmen dan konsisten. Justru disitulah yang kemudian akan tertancap dalam-dalam. Mari kita lihat gambaran ini. Secara hidup berkeluarga kira-kira kok akan mengalami 3 poin ini. Nah, yang pertama secara keluaran. Nah, kalau dilihat petanya di situ, keluar dari mana? Mesir. Itulah kehidupan berkeluarga, belajar mandiri, melangkah dengan 2 kaki sendiri, menata hidup sendiri. Itulah periode keluaran. Dulu keluaran orang Israel dari budak di Mesir jadi bangsa mandiri. Pernikahan, pembentukan keluarga adalah fase keluaran. Dengan satu keyakinan, Allah yang menuntun keluar. Terbentang di hadapannya, kalau sudah lihat di situ gitu ya, dari Mesir itu petanya, terbentang di hadapannya laut merah yang luas. Tapi Tuhan menuntunnya. Ajaib memang satu kali terjadi. Nah, tampak di depan secara hidup berlanjut. Berlanjut dengan apa? Berjalan. Itu periode kedua setelah keluaran ngapain? Meniti karier. Menikah, meniti karier. Berangkat pagi, pulang petang. Orang Cinere berangkat pagi, pulang petang-petang. Penghasilan pas-pasan. Itu kan? Nah, itulah periode kedua, meniti karier. Nah, disitulah kita melakukan itu. Masih potong pajak, potong persembahan, penghasilan juga kurang. Itu yang terjadi. Nah, proses-proses. Nah, sementara ada perjalanan yang panjang. Itulah yang disebut padang gurun kehidupan gitu. Mara, Elin, itulah Rapidim, ada kesulitan satu, kesulitan dua, tapi Allah hadir sebagai apa? Sang pemelihara. Perjalanan panjang, ya kalau dilihat di situ petanya perjalanan itu panjang, marah, Elim, marah-marah, diberi burung puyuh, sampai dengan Rafidim dan sebagainya. Perjalanan panjang, langkah harus diayunkan, ada kesedihan, kadang-kadang juga sungut-sungut. Itulah dinamika perjalanan padang gurun kehidupan.
tapi justru Allah tidak meninggalkan. Dia sang pemelihara hidup. Akhirnya lanjutkan itu ke seberang ya, muter seberang, sampai dengan sungai Yordan tampak. Lalu disitulah ada negeri yang dijanjikan. Nah, di mana berakhirnya langkah melangkah melalui sungai Yordan. Nah, disitulah simbol, saya menggambarkan itulah simbol momen penyeberangan di mana kasih Allah juga menjangkaunya, sehingga disitulah perjalanan itu dilalui. Saya tidak tahu kalau digambarkan perjalanan kita kira-kira dari 4 langkah itu kita masuk yang mana. Keluaran, pernikahan, hidup mandiri. Nah, lalu kemudian dilanjutkan langkah ke seberang itu, meniti karier, berangkat pagi pulang malam, penghasilan pas-pasan. Ada juga dengan kesulitan-kesulitan hidup padang gurun, sampai dengan menyeberang sungai Yordan, dan harus meneruskan langkah. Tapi Allah selalu menyertai. Itulah momen pemulihan. Sebagai penutup, saya akan menutup dengan sebuah cerita. Saudara-saudara, ada seorang gadis menikah dengan pria 27 tahun dalam sebuah pernikahan adat Batak, tahunnya tahun 1991. Karena melihat ada pria yang baik, pria yang penyayang di situ. Nah, yang menarik di sini saya stop screen-nya. Nah, ibu ini atau gadis ini memilih resign dari pekerjaannya sebagai perawat di rumah sakit dan mengabdikan diri menjadi ibu rumah tangga, mendampingi suami dalam suka dan duka. Suaminya ini pegawai negeri, golongan rendah, tapi gaji masih cukup untuk hidup mereka berdua. Syaratnya 3 sebagai istri. Sebagai ibu, pinter ngatur uang. Nah, lalu pinter ngatur uang, menahan keinginan, dan sedikit harus bisa menabung. Sementara untuk keinginan harus ditahan. Kalau ada sesuatu yang belum bisa dilakukan. Misalnya pernah istri temannya membeli kursi tamu. Ia menolaknya daripada uang untuk membeli kursi tamu. Lebih baik disimpan, ditabung. Duduk di tikar pandan pemberian mertua. Itu lebih nyaman. Awal pernikahannya berjalan dengan baik, tidak ada masalah-masalah yang serius, suami memberikan semua gajinya, dan ibu ini yang kemudian memberikan ini loh untuk ngisi dompetmu. Nah, ibu ini mengisi dompetnya. Nah, sekalipun suami bilang, udah cukup, nanti kalau kurang aku minta lagi. Ibu memberi lebih dari yang ia minta. Untuk urusan dapur, itu adalah urusan ibu ini yang mengaturnya. Berbulan-bulan berlalu, rumah tangga mulai berubah. Sang suami mulai tidak memberi gajinya. Bulan ini tidak diberi. Bulan berikut kok yang tidak diberi lagi. Ibu ini bahkan sering bertengkar, bahkan minta cerai. Hidup tidak hanya untuk berdua, hidup juga butuh uang. Tapi orang tuanya si ibu ini selalu memberi nasihat, bersabar nak, kamu ini sedang hamil inang, pikirkan anakmu, sabarlah, bawalah suamimu dalam doa, semoga suamimu berubah. Ibu ini tekun berdoa. Anak pertama lahir kok perempuan. Dia berharap suaminya akan berubah. Sudah punya anak, tentu berubah. Ternyata tidak. Tak ada uang 1.000 perak dikasih untukku. Dia terlalu asik dengan dirinya. Dengan ada di meja judi dan minum-minum. Aku akui suamiku tidak main perempuan. Tidak juga ringan tangan untuk memukul. Tetapi untuk kebutuhan hidup bagaimana? Gaji tidak ada, uang hanya dihabiskan di meja judi, begitulah terus. Anak pertama lahir,
perempuan, anak kedua lahir, perempuan lagi, anak ketiga lahir, perempuan lagi, baru nanti anak keempat laki-laki. Tapi tetap tidak ada perubahan. Ibu ini tidak mau berhenti menyerah demi anak-anak, hanya bisa menceritakan kepahitan ini kepada satu orang yang dianggap semarga sendiri, yang dianggap sebagai orang tuanya. Nasihatnya adalah tegarlah nak, jangan menyerah. Mau tahu nasihatnya? Nasihatnya praktis. Anggap aja kamu sudah janda. Ya, nasihat yang konyol, sudah janda, tapi itu membakar semangat hidupnya, membakar semangat 45. Kamu akan kubuat eh, bahwa aku sudah janda lebih baik daripada membayangkan masih punya suami tetapi tidak berfungsi. Ia kemudian menggarap sawah, ladang milik orang tuanya dengan sistem belah pinang, dan ladang itu rupanya tumbuh apa saja yang ditebarkannya. Karena tidak mempunyai kemampuan untuk berladang, tumbuh pikiran konyol, apa yang dilempar itu akan tumbuh di bumi. Dan itu yang menyemangati hidupnya. Wanita ini berpikir konyol, tiap pagi dia subuh bangun, masak, mencuci, beresin rumah, memasak karena kodrat sebagai ibu, sediakan makanan di meja makan. Terlepas apakah suaminya atau mau makan atau tidak. Jam 7 dia sudah ada di sawah sambil bawa anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu, sambil mengurus sawah, juga untuk melihat anak-anaknya juga ikut ke sana. Kalau ke sawah anggap aja sedang piknik gitu loh, saking banyaknya perlengkapan. Ada ayunan, ada popok, ada baju ganti, ada makan siang, bawa susu, dan tidak lupa kotak PPPK. Siapa tahu dibutuhkannya. Ibu ini membiarkan anaknya bermain sesukanya di gubuk tanpa dinding berlantai tanah itu. Dia merangkak ke sana ke sini sampai menginjak tanah dan lumpur, bukan barang kotor. Pikirnya yang penting tidak ada ular di sana. Sebab itu dia menaburi garam di sekitarnya. Sambil bekerja sekali-kali menengok gubuk untuk tahu anaknya masih aman di dalam, tidak merangkak keluar. Ibu ini sudah tidak lagi berdandan, pikirnya ngapain tampil cantik. Punya uang yang pikir cukup untuk hidup dari hasil berladang. Lebih baik untuk ditabung. Mau berharap suami, sayonara. Ibu ini makin bersemangat ketika 4 anak tadi, 3 perempuan dan 1 laki-laki sudah mulai bisa ditinggal di rumah. Ia tidak repot lagi memasak. Anaknya sudah bisa membantu ibunya memasak yang sulung. Walaupun kadang-kadang keasinan, kadang-kadang juga kurang garam. Kadang juga ada di sayur itu ada rambut, tapi ibu ini juga tidak bisa memarahi anaknya. Wajar ya, anak SD kok itu. Belum waktunya, cuma hanya diarahkan. Kalau masak, sisiran dulu ya rambutnya itu gitu. Anak kedua beresin untuk cuci piring dan perabot. Anak ketiga nyapu rumah, nyapu halaman. Anak yang keempat, yang paling kecil bantu-bantu. Ibu ini membeli beberapa ekor ternak untuk diurus anak-anaknya sambil pesan. Ini untuk biaya sekolah kalian. Kalian harus bisa ngurus baik-baik ya. Ibu ini bersyukur karena anak-anaknya ini rupanya tahu diri. Gitu. Nah, pernah loh suatu ketika dia diejek tetangga. Gara-gara dalam suatu pesta, ibu ini di depan tidak dengar kalau di belakang ada yang ngomong. Ibu-ibu suka bergosip ria gitu. Ibu ini tidak sadar kalau ibu ini ada di belakangnya. Mereka bilang, lihat, lihat, lihat itu. Suaminya pegawai. Tapi lihatlah, tak satu tai kucing pun ada di sana. Cincin 1 gram pun tidak dipakainya.
pakai bedak pun tidak. Kemana semua uang itu? Mau dibawa mati kali ya? Ia memendam dongkol sambil berkata dalam hati, akan kutunjukkan nanti, aku juga punya yang namanya tai kucing. Gitu. Nah, saudara-saudara, cerita berlanjut beberapa tahun. Malam pada waktu itu, nah sebelum anak yang sulung berangkat ke Medan, suaminya diam 1000 bahasa, ibunya memotong ayam jambe kesukaan anak gadisnya. Saat di meja makan, ibu ini berkata, Inang, pilihlah yang kau suka. Ayam ini jadi milikmu, dan kamu bebas memilih bagian mana yang kau suka. Ibu ini melihat anak gadisnya tersenyum dan mengambil hati ayam. Memang hati ayam itu biasanya jadi rebutan. Lalu setelah itu dinasehati, Inang, ini aku kasih mandar. Sarung untuk kau bawa. Ini bukan sarung sembarangan. Ada pesan yang tersirat dari semua ibu di bumi ini agar setiap anak gadisnya menjadi anak yang terhormat di perantauan. Jaga ya dirimu ya nak ya. Tahu diri kita itu orang susah. Mama mati-matian loh kerja supaya dapat uang demi mengangkat derajatmu. Maka jangan permalukan mama ya. Inang, jadilah Puru ini raja, anak gadis di tempat terhormat. Anak sulungnya menangis di peluknya. Lalu pesannya lagi sesampainya di Medan, cari ya orang tuamu yang semarga dengan Bapak. Kau panggil dia Bapak tua atau Bapak udah. Dan jangan lupa cari yang semarga dengan Mama. Mama katanya. Supaya ada orang tuamu di Medan. Rajin-rajin kuliah ya. Jadilah kau sarjana. Anak itu ke Medan. Beberapa bulan kemudian, waktu terus berlalu. Sehingga suatu hari, saudara-saudara, ada bungkus plastik biru. Isinya sanggul yang sudah dipesan untuk dipakainya nanti. Sanggul nyonya besar. Aku akan jadi nyonya besar. Ketika anakku jadi sarjana sambil membatinya, aku harus jadi nyonya besar. Peristiwanya benar terjadi 4 tahun kemudian. Pagi-pagi ada mobil yang parkir di halaman rumah. Itu bukan mobil miliknya, tapi mobil rental yang akan berangkat ke Medan. Ibu ini, suaminya dengan 3 anaknya. Wajah suaminya terpaksa ikut serta. Besok hari di Medan dipilihlah salon yang terbaik. Dan tak lupa tas plastik biru berisi sanggul impiannya jadi nyonya besar dipakainya. Butuh waktu 1 jam untuk meriasnya di hari yang bersejarah. Waktu keluar dari salon itu, ibu ini sudah disambut 3 anaknya. Ia sudah mempersiapkan dengan menjual 3 ekor ternaknya untuk bisa menjahitkan 2 gaun untuk anak gadisnya dan 1 jas untuk si bungsu. Suaminya tidak bisa apa-apa, hanya ada di sampingnya. Ibu ini memang terlihat seperti nyonya besar. Kebaya merah cincong, sepatu hak tinggi, tas yang elegan, serta sanggul istimewa. Dan tak lupa, tai kucing, hasil jerih payah bertahun-tahun, menempel juga beberapa di tubuhnya. Di aula wisuda, memasuki auditorium besar ini, ibu ini merinding setengah mati. Tidak pernah membayangkan ia akan berada di sini. Maka sebelum masuk, si bungsu sempat berkata, mak, bilang sama kakak, mak, kami juga datang. Nanti adik mau foto sama kakak ya, mak. Ibu ini menjawab, nanti selesai ya acara kita foto-foto ya sayang, supaya kamu bisa seperti kakakmu itu. Dalam auditorium, air mata ibu ini makin tidak terbendung. Ketika nama anak gadisnya dipanggil, tak henti-hentinya rasa syukur kepada Tuhan.
Tiba-tiba ibu ini kaget karena terasa ada tangan yang mencengkram kuat. Siapa dia? Ternyata suaminya. Dia lihat suaminya meneteskan air mata. Dia menatap, pikirnya suamiku bisa juga nangis ya. Tiba-tiba dia memeluk ibu itu dan seperti bayi yang celengukan, maaf, mama, maafkan aku ya mak ya. Nyaris suaranya tidak terdengar. Dia tambis tangannya itu sambil berkata, besok saja kita balik ke kampung, baru kita bermaaf-maafan. Hari ini aku ingin menikmati diriku sebagai nyonya besar. Nah, ceritanya mau dilanjut atau cukup? Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, suaminya menyadari kesalahannya. Setelah anak gadisnya jadi sarjana, dia bertobat. Gajinya habis karena untuk menutupi hutang-hutangnya saat ini, yang saat itu rupanya dia jatuh di meja judi. Tapi tidak ada kata terlambat. Ibu ini memaafkan suaminya. Karena baginya apapun keadaan suami, ia tetap seorang suami. Ia tetap menjadi ayah dari anak-anaknya. Sesakit apapun dia diperlakukan suaminya sampai titik nadir, dia tidak pernah mengajar empat anaknya untuk membenci ayah mereka. Suami sekarang berkata lirih, Bu, tidak salah aku memilihmu. Ia menjawab, aku yang salah memilihmu. Suaminya berkata lagi, Mak, kamu hebat. Maafkan aku atas kesalahanku. Ia menjawab dengan lebih keras, bukan karena aku hebat, tapi karena aku kuat dan punya Tuhan. Karena selama ini aku sudah menganggap diriku janda. Suaminya spontan menangis, memeluk dia, minta maaf, dan memperbaiki diri. Saudara, itulah cerita kehidupan keluarga. Keluaran, ya, itulah masa mandi. Ada masa tertatih-tatih, ya. Ada masa masuk ke padang gurun. Masuk ke padang gurun dengan berbagai problem dan kesulitan. Tetapi orang yang mengalasinya, kekuatan di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan mencari kekuatan apapun dari Tuhan, justru dia bertahan. Memang seberang Sungai Yordan itu ternyata baru dijalani kapan? Panjang, sangat panjang. Tetapi tidak pernah ada kata terlambat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat ini.